Welcome to my channel. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apapun, terutama buat kalian yang mungkin sekarang sedang menghabiskan waktu dengan keluarga, menghabiskan long weekend. Selamat bersenang-senang, tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan. Dan buat yang sedang beraktivitas, apakah kalian mungkin di kantor, lagi berdagang, lagi jaga warung, atau mungkin pemadam kebakaran, ataupun siapapun, semoga juga aktivitas kalian berjalan dengan lancar. Nah, teman-teman semua, supaya juga performa dan juga semangat kita tetap lancar ya setelah sempat gundah gulana dengan serangkaian kegagalan selama 2025, pelan tapi pasti kita akan kembali bangkit. Dan pelatih baru juga sudah ditunjuk, yaitu John Herdman. Dan tentunya turnamen yang paling dekat yang akan diikuti adalah AFF bulan Juli dan Agustus nanti. Nah, tentunya kemarin juga sudah dilangsungkan undian babak grup, di mana undiannya dilangsungkan di Jakarta, tepatnya di Kebonjeruk, lebih tepatnya lagi di markas MNC. Dan kita juga semua sudah tahu, kita akan segrup dengan Vietnam, dengan Singapura, dengan Kamboja, dan juga antara pemenang Brunei Darussalam dan Timor Leste yang nanti akan beradu dalam 2 leg dan pemenangnya nanti akan ketahui. Nah, kebetulan kemarin malam, bukan gak sengaja ya, tapi ya iseng-iseng lah nonton pertandingan perempat final. Gue nggak tahu apakah kalian nonton juga WA lawan Vietnam di Piala Asia U23. Jadi pas nonton itu perasaannya terbelah. Satu, jadi keinget kembali 2 tahun lalu ketika kita begitu gagap gempita menyambut Garuda Muda terbang tinggi ke semifinal. Tapi di satu sisi juga melihat penampilan dari Vietnam dan UEA, pertandingannya seru banget teman-teman. Jadi ini berakhir 2-2 dan kemudian di babak extra time itu Vietnam dapat match winner. Nah, kemudian gue baru sadar bahwa ini adalah tim yang akan kita hadapi nanti di babak grup. Dan arguably, kalau menurut gue, Vietnam itu adalah tim yang paling bahaya di ASEAN saat ini dibandingkan mungkin tim-tim lain ya, walaupun Thailand juga kuat. Dan kita akan segrup dan menarik untuk membedah soal kekuatan Vietnam tanpa mengecilkan tim-tim lainnya di grup A seperti Singapura, Kamboja, dan juga Brunei Darussalam atau Timor Leste. Nah, setelah menonton pertandingan itu, ternyata sambil gue cari-cari juga tambahan data-datanya buat teman-teman juga supaya ada gambaran juga nanti ketika Juli kita ketemu Vietnam, kita akan ketemu itu untungnya home ya, lawan berat Vietnam kita untungnya home. Jadi mudah-mudahan dukungan kita semua yang mungkin udah mulai semangat lagi, udah mulai getol lagi, udah mulai militan lagi dukung timnas, itu membantu juga penampilan kita. Itu akan sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena Vietnam sangat berbahaya. Nah, kenapa gue mengatakan berbahaya? Ada 2 faktor utama kalau kita melihat dari bukan hanya pertandingan semalam itu juga, tapi juga serangkaian dari performa Vietnam dalam beberapa tahun terakhir. Terlihat sekali mereka sangat bersiap, kemudian mereka juga sangat getol dalam membangun kekuatan dalam negeri mereka. Ini terbukti dari komposisi atau materi pemain Vietnam di Piala Asia U23 ini, itu hampir semuanya dihuni oleh pemain lokal, binaan pemain lokal mereka sendiri dari grassroots, dan akhirnya mulai tumbuh satu persatu. Dan itu juga akan gue bahas. Ada satu pemain yang wajib atau patut diwaspadai dan kemungkinan besar akan menjadi momok bagi tim atau pasukan John Herdman. Jadi intinya ada 2 nih. Kalau kita lihat apa yang menjadi kekuatan utama dari Vietnam, kalau kita melihat dalam beberapa pertandingan terakhir, yang pertama jelas fisik ya, fitnessnya mereka sangat luar biasa. Kalau kita mengacu atau merefer ke pertandingan semalam, UEA benar-benar kalah secara fisik. Main 120 menit itu mengingatkan waktu kita main 120 menit juga lawan Korea Selatan. Mereka nggak ada habis-habisnya, speednya masih sama, pressingnya juga sampai detik-detik terakhir itu UEA dibikin nggak bisa nafas. Sehingga mereka sulit untuk membangun serangan, dan itu membuat akhirnya mereka kemudian dapat gol kemenangan, kemudian mereka bisa mempertahankan. Jadi fisik ini sangat luar biasa. Dan ini diakui ketika selesai pertandingan pada konferensi pers yang dipimpin langsung oleh pelatih Vietnam asal Korea Selatan Kim Sang-sik, yang juga mengalahkan kita di AFF U23 kemarin, itu mengakui memang kunci keberhasilan mereka itu adalah
fisik. Dan itu kita bisa lihat juga ketika tampil di GBK, di AFF U23, mereka sangat unggul soal fisik, meskipun juga mereka bermain cukup pragmatis. Kita masih ingat ketika mereka unggul 1-0 di final, kemudian mereka menutup rapat pertahanan mereka dan hanya mengandalkan serangan balik. Ini tipikal pelatih-pelatih Korea seperti Shin Tae-yong dulu juga, teman-teman ya. Tapi, nah selain juga mengandalkan fisik, mereka juga punya satu bintang yang sangat luar biasa. Dan ini benar-benar mengerikan, teman-teman. Namanya Nguyen Din Bak. Usianya baru 21 tahun, menjelang 22 tahun 2026 ini akan menjadi 22 tahun, dan pengalamannya sudah sangat luar biasa, dan hampir pasti menurut gua dia akan dibawa oleh Kim Sang-sik pada pagelaran AFF Juli Agustus nanti. Nah, kalau tadi secara fisik gua udah bahas, nah secara individu siapakah Nguyen Din Bak ini? Ini adalah striker yang punya semangat dan militansi nggak kaleng-kaleng. Jadi dia sebenarnya sempat agak sedikit turun karirnya, terutama selepas Piala Asia Senior yang kita ikutin juga. Nah di situ dia juga udah mulai muncul sebenarnya. Usianya waktu itu sekitar 19 tahun, 19 tahun lah ya. Kemudian dia bisa mencetak gol ngacak-ngacak pertahanan Wataru Endo di lawan Jepang, walaupun akhirnya kalah juga 4-2, tapi dia cetak gol dan orang udah mulai ngeliat dia tuh. Nah kemudian kan ada Piala Asia U23 yang kita ikutin juga. Sayang di situ dia dipanggil juga, cuman dia kena ankle dan akhirnya cuman main 2 game kalau nggak salah. Kemudian ya udah nggak main. Nah kemudian di situ agak sedikit turun, tapi kemudian dia bangkit kembali, dan bangkitnya itu ketika mengalahkan kita di AFF U23, di mana di situ dia main dalam semua pertandingan, 2 di grup dan juga semifinal serta final, serta mencetak 2 gol. Dan semalam adalah panggung yang paling kelihatan banget, dia membawa Vietnam lolos ke semifinal Piala Asia U23 dan akan bertemu nanti antara Uzbekistan dan China. Dan semalam itu penampilan menurut gue yang paling top banget, gila banget. Pertama dia membuka gol dengan tandukan apa nih bahasa kalau gue, punuk kepala ya di sini. Jadi gawangnya di sini, dia nanduknya ke belakang begini. Jadi positioningnya bagus, kemudian timingnya juga pas, dan kemudian decision makingnya juga oke. Jadi itu bola nggak gampang sebenarnya, di crossing dari kanan, dia tanduk dengan punuk kepala. Dan yang kedua atau pertama ya, dia menciptakan assist. Jadi di sisi kiri, dia goyang itu. Jadi ini orang juga sebenarnya bukan hanya striker murni, dia juga mau melebar. Jadi dia cutback, kemudian di tapping langsung gol, dan gol kemenangan walaupun bukan dia, tapi diawali dari kipas dari dia juga. Jadi dia benar-benar bisa menjadi target man, bisa juga melebar, bisa memberi ruang dan lain-lain, lengkap ya. Walaupun kita lihat secara postur nggak terlalu tinggi, tapi physical strength-nya, kemudian juga intelijensinya dan juga finishing juga sangat klinikal. Dan ini yang bisa kita lihat dari nomornya, nomor 7. Jadi mungkin gue nggak terlalu detail 100% ya, tapi kelihatannya aslinya ini adalah mungkin penyerang, tapi memang punya insting mencetak gol yang bagus, sehingga akhirnya dia selalu menjadi andalan dalam skuad Kim Sang-sik. Dan gue yakin banget dia akan menjadi hot property bagi Vietnam dalam 10 tahun ke depan. Nah nanti tentunya ketika Juli Agustus kita akan berhadapan dengan Vietnam, ini kita harus benar-benar memperhatikan yang satu. Dan gue yakin banget John Hartman dan timnya sudah memapping dia, sudah memprofile dia, dan akan mencari ya siapa dan bagaimana untuk menghentikan pemain yang satu ini, karena sangat berbahaya sekali. Dan tentunya kita juga belum tahu ya sejauh apa federasi dan juga John Hartman akan berkolaborasi dalam mengumpulkan pemain-pemain terbaik kita. Tapi kalau dari statement terakhir, John Hartman sendiri sudah menegaskan kecil kemungkinan pemain-pemain utama di Eropa seperti Jay Itzes, kemudian Kevin Dix, Emil Laudero, kemudian siapa lagi, Ole Romney, Verdong itu akan bisa dilepas karena bertepatan dengan pramusim, dan bahkan sudah main ya Agustus kan, liga-liga Eropa rata-rata udah main. Jadi, tapi ya kita masih punya Rizky Ridho, kita masih punya Muhammad Ferrari, bahkan Jordi Amat juga yang punya pengalaman di Piala Asia, walaupun usianya sudah cukup uzur, gua rasa akan bisa menjadi andalan. Nah, Nathan Chowan kita nggak tahu ya apakah dia akan bermain di RST Divisi. Kalau RST Divisi mungkin bisa juga, kita nggak tahu. Yang pasti kita tunggu ya bagaimana nanti taktik, trik, dan strategi John Hartman dalam menghentikan Vietnam, Yunto, Nguyen Din Bak. Ini pemain yang sangat berbahaya,
Yang pasti ini hanya sekedar informasi ya, supaya nanti ketika kita nonton kita sudah punya bayangan nih, Vietnam siapa nih kira-kira yang bahaya, seperti apa pergerakannya, dan kita akan lihat juga mudah-mudahan Garuda bisa menghentikan Nguyen Din Bak dan juga pemain-pemain lainnya sehingga kita bisa melaju sejauh mungkin, kalau bisa juara untuk pertama kalinya dalam 30 tahun terakhir. Sejak 96 AFF ini bergulir, dulu namanya Piala Tiger. Ya, itu aja teman-teman. Share dari gua. Mudah-mudahan informatif, mudah-mudahan membuat kita nanti pas hari H nonton itu lebih seru karena kita sudah tahu sedikit kekuatan kita maupun lawan. Dan sekali lagi buat teman-teman yang sekarang sedang berlibur atau apapun aktivitas kalian, gue berharap kalian dalam keadaan selamat. Sayangi mereka-mereka yang kalian sayangi selagi masih ada. Terima kasih teman-teman. Happy weekend dan adios.